Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Bella Adiani Putri, selanjutnya ada teman saya Yusuf Kamal Siregar, ada juga Noval Yuja Revansyah, dan ada juga Nida Umul Hoir. Untuk pertama ini merupakan cover. Selanjutnya ini ada daftar isi, berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 penjelasan strategi, ada juga bab 3 source code, analisis kompleksitas, dan terakhir ada output program dan kesimpulannya. Untuk bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, laporan ini dibuat untuk merancang dan menganalisis sebuah strategi penyelesaian algoritma pendekatan untuk menyelesaikan masalah perwarnaan graf dan membandingkan dengan cara brute force. Di laporan ini mencakup analisis algoritma yang dibuat, yaitu algoritma greedy dan penjelasan strategi penyelesaian masalah, analisis kompleksitas waktu algoritma, serta screenshotan codingan dan outputnya. Untuk formulasi masalah, permasalahan yang ingin diselesaikan adalah masalah perwarnaan graf, yang dimana nantinya akan dirancang algoritma untuk menyelesaikan perwarnaan graf dan dianalisis lagi, lalu dibandingkan dengan metode brute force. Dan untuk tujuan dilakukan dengan merancang sebuah algoritma, maksudnya yaitu untuk memenuhi tugas besar mata kuliah strategi algoritma, serta melakukan penyelesaian masalah perwarnaan graf, membandingkan dengan cara brute force, dan memberikan kesimpulan strategi yang digunakan dalam algoritma ini. Untuk bab 2, yaitu penjelasan strategi, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nida Moir. Silakan Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Umulawiyat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Bella. Penjelasan mengenai strategi penyelesaian yaitu dengan metode greedy. Metode greedy merupakan salah satu metode yang efisien untuk pewarnaan graf dan mirip dengan algoritma Welch-Kohl, yang dimana simpul-simpul grafnya akan diurutkan terlebih dahulu berdasarkan derajatnya secara descending. Untuk langkah-langkah algoritma greedy dalam pewarnaan graf yang memiliki 4 langkah. Yang pertama, mengurutkan simpul-simpul yang ada pada graf. Yang kedua, warnai simpul pertama dari simpul yang sudah diurutkan. Selanjutnya, cek simpul berikutnya berdasarkan urutan. Yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga semua simpul dalam graf diberi warna seluruhnya. Nah, metode greedy ini memiliki kerapuhan, yaitu pada saat mengurutkan simpul-simpulnya, karena pada setiap graf akan terdapat simpul dengan derajat yang sama, sehingga hasil urutannya tidak unik. Karena hasil urutannya tidak unik, maka dapat terjadi variasi dalam pemilihan simpul yang akan diwarnai terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada metode brute force. Metode brute force ini merupakan metode yang paling mudah mengimplementasikannya, karena ia diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana. Ia pun memiliki 4 langkah. Yang pertama, pilih simpul pertama sebagai titik awal. Kedua, warnai simpul pertama. Yang ketiga, cek simpul berikutnya. Dan yang keempat, ulangi langkah ketiga. Hingga semua graf diberi warna seluruhnya. Untuk visualisasi langkahnya itu ada metode greedy dan ada metode brute force. Untuk metode greedy itu ada 6 langkah. Jika mereka bertetangga, maka ia diberi warna yang berbeda, akan tetapi jika ia tidak bertetangga, maka diberi warna yang sama pun tidak apa-apa. Maka semua simpul dalam graf sudah diwarnai seluruhnya, dan warna yang dibutuhkan untuk graf pada metode greedy ini ada 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Untuk metode brute force ini ada beberapa langkah juga. Yang pertama itu pilih simpul pertama. Setelah dipilih simpul pertama, maka ia diwarnai. Jika ia bertetangga, maka ia diberi warna yang berbeda. Akan tetapi jika ia tidak bertetangga, maka diberi warna yang sama pun tidak apa-apa. Maka semua simpul dalam graf sudah diwarnai seluruhnya, dan warna yang dibutuhkan untuk graf di atas ada 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yusuf Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kamal Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu source code dan analisis kompleksitas. Yang pertama, source code. Di sini kami pertama mempunyai fungsi untuk menambahkan sisi-sisi pada graf. Kemudian kami punya juga fungsi untuk menambahkan derajat pada graf. Ya, satu ini merupakan inputan dari sisi-sisi derajat setiap simpulnya. Contohnya simpul 0 berderajat 3, simpul 1 berderajat 4, dan seterusnya sampai simpul 4 berderajat 4. Hasilnya akan seperti ini, 3, 4, 3, 2, 4. Yang dimana dapat dilihat bahwa setiap simpul pastinya akan ada derajat yang sama. Makanya nanti urutannya tidak unik jika diurutkan menggunakan selection sort. Kemudian di sini G1 merupakan inputan dari graf ini, yang dimana kami menginputkan simpulnya itu berdasarkan sisinya, contohnya 01, 02, dan seterusnya sampai 4 dan 3.
Kemudian untuk ini kami mempunyai fungsi selection sort, yaitu untuk mengurutkan simpul-simpul yang ada di graf berdasarkan derajatnya, yaitu dari yang terbesar hingga terkecil. Di sini berikut fungsi greedy color. Nah, sebenarnya fungsi greedy dan fungsi brute force yang kami buat ini mirip. Yang membedakannya hanya pada greedy terdapat selection sort, yaitu untuk mengurutkan terlebih dahulu simpul-simpul berdasarkan derajat. Nah, dari sini dapat kita lihat greedy color kami desain graf yang ini itu menghasilkan simpul 0 diberi color 3, simpul 1 diberi color 0. Yang di mana di sini fungsi greedy-nya akan memberikan warna pertama pada simpul 1. Karena jika diurutkan menggunakan selection sort, itu urutannya menjadi simpul 1, simpul 4, simpul 0, simpul 2, dan simpul 3. Itu berdasarkan derajatnya dari yang tertinggi hingga terendah. Makanya di mana untuk pewarnaan berdasarkan greedy ini dimulai dari simpul 1, yaitu color 0, dan seterusnya. Kalau untuk brute force sendiri itu dia akan mengasumsikan bahwa simpul 0 ini merupakan simpul awal. Makanya untuk pewarnaan brute force diawali dengan simpul 0. Itulah yang membedakan antara greedy dan brute force-nya. Yang sebenarnya polanya sama, menghasilkan warna sebanyak 4, yaitu color 0, color 1, color 2, dan 3. Yang membedakannya hanya pewarnaan pertamanya saja. Urutan pewarnaannya yang membedakannya. Lalu untuk analisis kompleksitasnya, di sini kami membuat kompleksitasnya berdasarkan operasi dan banyaknya perulangan yang ada. Jadi kami jumlahkan seluruhnya, lalu kami menggunakan teorema, yaitu teorema Big O, yaitu Tn lebih kecil pada Cfn. Makanya kami dapat menghasilkan 3n kuadrat plus 2n plus 2 itu elemen On kuadrat. Karena greedy ini menggunakan selection sort, dan selection sort itu kompleksitasnya On kuadrat, maka kami menggabungkannya dengan maksimumkan Big On kuadrat dengan Big On kuadrat. Jadi hasilnya Big On kuadrat juga. Makanya kompleksitas waktu asimptotiknya Big On kuadrat untuk algoritma greedy ini. Untuk brute force sendiri juga sama, karena pada dasarnya algoritma yang kami buat itu sama, yang bedakannya hanya selection sort-nya saja. Makanya untuk itu kami sama menjumlahkannya lalu menggunakan teorema Big O dan dapat hasilnya 3n kuadrat plus 2n plus 2 itu elemen Big On kuadrat, dan waktu kompleksitas waktunya itu Big On kuadrat. Untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Zarevansyah. Di sini akan menjelaskan bab 4, yaitu mengenai output program dan kesimpulan. Berikut adalah output program, yaitu graf yang akan dijalankan oleh program. Untuk metode greedy, berikut adalah hasil output dari algoritma greedy tersebut, di mana outputnya itu berupa simpul dan nomor warna yang mewarnai simpul tersebut. Dari algoritma greedy color G1,5 akan menghasilkan output sebagai berikut, yaitu simpul 0 di mana akan diberi warna atau color 3, simpul 1 color 0, untuk simpul 2 color 2, simpul 3 color 3, simpul 4 color 1. Pada metode brute force, berikut adalah outputnya, yaitu dari algoritma brute force color G1,5 akan dihasilkan output simpul 0 color 0, simpul 1 color 1, simpul 2 color 2, simpul 3 color 0, dan simpul 4 color 3. Untuk simpulannya, setelah merancang dan menganalisis algoritma pewarnaan graf, yaitu algoritma greedy dan brute force, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma greedy dan brute force sama-sama efektif dalam menyelesaikan masalah graf dan memiliki kompleksitas waktu asimptotik yang sama, yaitu O dikali N pangkat 2. Karena pada dasarnya penyelesaian dengan algoritma greedy itu mirip dengan brute force, hanya saja algoritma greedy melakukan pengurutan terlebih dahulu untuk simpul-simpulnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.